Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah kepadanya pada saat ini. Amin. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau mempersembahkan pujian kita mau menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang mulia. Kita mau melihat tahta kemuliaan Allah. Oleh karena kuasa darahnya, hidup kita telah ditebus. Kekudusannya melingkupi hidup kita. Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kita katakan sekali lagi kesulitan kita oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau telah melayakkan kami ya Bapa untuk melihat tahta-Mu ya Bapa, untuk melihat kebesaran-Mu. Tuhan, kami mau terus meninggikan nama-Mu Yesus, kami mau terus menyembah-Mu hanya karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kiranya Engkau sertai kebaktian ini ya Bapa sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus meninggikan nama Dia. Kita mau katakan Dia adalah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta
terus bernyanyi dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Kita mau katakan dia lebih dari pemenang. Dia mengalahkan semua masalah, dia mengalahkan semua perkara kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat, boleh silakan duduk kembali. Oleh karena darah anak domba, oleh karena kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya pun dia hancurkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah
kita mau pergi untuk menjauhi roh yang suci. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita, selalu bersama kita. Sungguh mulia pengorbanan Dia. Sungguh besar pengorbanannya atas kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan ungkapan yang terpancar dari dalam hati kami. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengetahuan yang benar ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang kami dengar, kami dapat kekuatan untuk mengimplementasikannya. Hamba-Mu yang penuh dengan banyak kekurangan dan keterbatasan ini juga Tuhan urapi hamba. Supaya disampaikan itulah kehendak Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama. Kalau ada kuasa gelap, roh-roh jahat, roh-roh teror yang mencoba mengalihkan perhatian kami daripada ibadah ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya cukup lama kita nggak ketemu ya, mungkin karena COVID ya Pak Walman ya. Jadi kita lama tidak ketemu. Tapi hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara lagi, itu satu kehormatan bagi saya. Nah Bapak Ibu, saya persiapkan, ini pagi tadi minta maaf, ini kacamata saya patah tadi di mobil, jadi saya pakai kacamata sebelah, ini tidak sengaja ya Bapak Ibu. Kalau tidak pakai juga tidak bisa melihat soalnya. Ya, jadi kalau ada salah-salah sedikit ya minta maaf. Jadi kayak ini Perdana Menteri Israel itu ya, Menahem Begin yang dia punya panglima perang yang kacamata sebelah itu. Tapi dia tutup sini, saya tidak tutup, cuma patah satu tangkainya. Ya, tema kita pada pagi ini ialah bebas dari ikatan dosa. Nah, itu tema kita ya. Dan saya berpikir bahwa waktu mempersiapkan ini, kita akan bicara dosa lagi. Ya, kita akan bicara dosa lagi. Tetapi sebelum kita berbicara bagaimana kita lepas dari dosa, ada dalam pendahuluan saya ungkapkan ada dua pendapat. Dua pendapat yang kelihatannya masing-masing mengklaim dirinya paling benar. Sebelum kita masuk dalam masalah dosa ini ya. Yang pertama mengatakan bahwa walaupun kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tapi kalau kita berbuat dosa lagi, kita pasti masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Itu pendapat yang pertama. Dan dan pendapat ini punya alasan yang kuat. Tapi ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan kita pasti masuk surga walaupun kita berdosa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan pasti mengampuni kita. Karena kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini pun juga alasan yang kuat. Nah nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan kira-kira kita ada di posisi yang mana sih? Ya. Saya tidak mau mengatakan yang pertama yang benar, dan yang kedua yang benar, karena masing-masing punya dasar firman yang kuat. Ya, punya alasan yang kuat. Ada doktrin A mengatakan begini, ada doktrin B mengatakan begini. Karena ini kita bicara tentang dosa, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi kita juga jangan sampai terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang kemudian membuat kita sendiri bingung sebagai anak Tuhan. Kita harus kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita kembali kepada salib Kristus. Ya. Ini sangat penting. Mengawali semua ini, saya mau mengatakan juga bagi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu dengar satu cerita yang mungkin beredar di YouTube dan saya menyimak cerita itu. Ada seorang pendeta setengah tua, mungkin seperti saya begini ya. Saya sudah usia 60 tahun Bapak Ibu, Mas kira-kira masih 60, kelihatan 60 enggak Bapak Ibu? Atau 17 ya? 60 ya, sudah 60, ini sudah 60. 5 Oktober kemarin itu genap 60 tahun saya. Nah, dalam suatu waktu dia pergi berkunjung ke rumah sakit, menengok seorang anak muda anggota jemaatnya yang sakit. Anak muda itu dalam waktu yang singkat
kena kanker ganas. Yang unik, pendeta ini berkunjung ke rumah sakit, dia membawa sekuntung bunga yang telah layu. Sekuntung bunga yang telah layu. Dia berkunjung ke rumah sakit itu dan dia duduk, dia masuk, dia katakan, "Shalom anak muda, apa kabarmu hari ini?" Anak muda itu katakan, "Pendeta baik, saya baik saja." Ya kondisinya begini, tapi walaupun begini tapi makin parah. Lalu kemudian cerita, lalu anak muda ini katakan, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh nanti, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya sembuh nanti," dia berjanji ya, "kalau Tuhan sembuhkan saya mau serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu." Pendeta itu kemudian senyum, "Oke nak, saya doakan." Tidak seberapa lama lagi, pendeta itu pamit. "Oke nak, saya mau pamit, kita berdoa dulu." Amin, kemudian pendeta itu pamit. Sudah pamit, belum keluar dari ruangan terlalu jauh, pendeta itu dipanggil lagi sama anak muda ini. Pak Pendeta, jangan pergi dulu. Saya mau tanya sesuatu." Kemudian pendeta katakan, "Apa yang mau kutanyakan anak muda?" "Oke Pak Pendeta, silakan duduk lagi dulu. Saya mau tanya, saya perhatikan tidak seperti biasanya. Waktu kunjungan kali ini, mengapa Bapak Pendeta bawa sekuntung bunga yang telah layu?" Itu dia bertanya bagi Bapak Pendeta. Kemudian pendetanya katakan begini, "Hei anak muda, bolehkah saya berterus terang sama kamu?" "Silakan Bapak Pendeta, terus teranglah, jangan ada dusta di antara kita." Dia bilang begitu. "Oke baik. Anak muda, masih ingatkah kamu 1 tahun yang lalu, ketika ibu pendeta," maksudnya istri dari pendeta itu ya, "ibu pendeta minta kamu memimpin kelompok kecil di remaja gereja. Apa yang kamu katakan?" "Minta maaf Ibu Pendeta, saya sedang sibuk kuliah." 6 bulan yang lalu, ketika teman-temanmu di gereja meminta engkau menjadi pemimpin pemuda karena engkau yang paling berkarisma, apa yang engkau katakan? "Saya sedang sibuk urus skripsi saya." 3 bulan yang lalu saya datang kepadamu dan saya katakan sama engkau, "Hei anak muda, bolehkah kamu pimpin paduan suara di gereja kita karena pemimpin paduan suaranya telah keluar kota dan tinggalkan karena dapat pekerjaan di luar kota." Apa yang engkau katakan? Engkau mengatakan, "Minta maaf Pak Pendeta, saya baru mulai kerja." Hari ini ketika engkau sakit, engkau sudah sekarat dan engkau berjanji, "Kalau saya sembuh, kalau Tuhan sembuhkan saya mau persembahkan hidup saya untuk Tuhan." Apa artinya itu? Engkau telah memberikan sekuntung bunga yang telah layu bagi Tuhan. Jemaat, perkataan pendeta ini keras sekali. Anak muda itu kemudian tertunduk dan menangis. Tanpa sadar air matanya tercurah. Engkau telah memberikan sekuntung bunga yang telah layu kepada Tuhan. Pengemiskah Tuhan? Pengamen pinggir jalankah Tuhan? Sehingga dia layak mendapat sekuntung bunga yang telah layu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengatakan, banyak di antara kita orang Kristen seperti pemuda ini. Mereka hanya berjanji, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan terus janjinya. Apakah kita juga memberikan sekuntung bunga yang telah layu untuk Tuhan? Kita lupa. Siapa yang membuat kita, yang memintal kita dalam kandungan ibu kita? Siapa yang melahirkan kita dari kandungan ibu kita? Siapa yang menjaga kita ketika kita masih kecil? Yang membuat kita bertumbuh? Siapa yang memberikan napas kepada kita? Siapa yang memberikan otak yang cerdas kepada kita? Siapa?
Tuhan. Siapa memberikan bakat musik bagi kita? Tuhan. Siapa yang memberikan kita sehingga kita dapat gelar, lulus sarjana? Tuhan yang memberikan semua itu. Apakah dia layak menerima sekuntum bunga yang telah layu dari kita? Kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Kadang-kala kalau kita berdoa, dan kalau belum juga datang jawaban, kita mengatakan, Tuhan tidak dengar doa saya tidak mau lagi percaya. Kita kurang ajar terhadap Tuhan. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, perkataan ini keras, tetapi benar adanya. Benar adanya. Itulah sebabnya hari ini ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bebas daripada dosa, kita harus serius memikirkannya. Kita harus serius menggali, kita harus serius fokus. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Karena itu sangat mendukacitakan hati Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Lepas dari semua pendapat-pendapat tentang hal ini, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kebenaran firman. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, ini kasih karunia, ini anugerah bagi kita semua. Ya. Mau mengingatkan kita bahwa bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan. Tapi semata-mata karena kasih-Nya. Inisiatif dari Allah untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara saya itu inisiatif Allah sendiri karena kita tidak mampu. Tidak mampu. Yang kedua, Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inisiatif dari Allah sendiri. Berapa dosa yang diampuni? Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukankah ini dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu Yohanes pasal 5, 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kembali inisiatif dari Allah. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tidak. Semua karena kasih karunia Allah. Roma 8 ayat 1. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Bukankah ini berita sukacita bagi kita Bapak Ibu? Bukankah ini hal yang sangat penting dalam hidup kita? Sehingga kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sana sini dan sebagainya. Tapi kita pegang kebenaran firman yang senantiasa diberikan bagi kita. Dan karyanya itu luar biasa Bapak Ibu. Pandang kita pada salib. Nah kalau kita berbicara tentang bagaimana kita lepas, kita harus memahami tentang 3 kondisi manusia. Ada 3 kondisi manusia. Menurut 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Ya. Yang pertama, kondisi manusia
atau kondisi manusia duniawi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahami hal itu sebab hanya dapat dinilai secara rohani. Ini orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Lihat, lingkarannya itu Kristus di luar kehidupan orang itu. Salib di luar lingkaran. Mereka belum terima Tuhan Yesus. Belum, apalagi percaya belum. Sama sekali belum. Atau mungkin percaya juga tapi hanya di mulut saja. Namun mereka belum terima Tuhan Yesus. Ini kategorinya manusia duniawi sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Bapak Ibu nanti bisa menilai kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana. Ya. Karena ini kita mau bicara lepas dari dosa soalnya. Ya. Yang kedua, manusia rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15 dan 16, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang itu berfokus pada Kristus, itu orang-orang rohani. Bapak Ibu coba perhatikan lingkaran itu ada titik-titik yang berekor. Apa yang maksudnya titik-titik berekor itu? Itu keinginannya berfokus pada Kristus. Ya, cita-citanya fokus pada Kristus, memuliakan Tuhan. Nanti kalau menikah harus memuliakan Tuhan, nanti kalau punya anak memuliakan Tuhan, nanti kalau bekerja semua harus mempermuliakan Tuhan. Ya, itu kondisi manusia yang ketiga. Nah, kedua. Kemudian kondisi manusia yang ketiga. Nah ini tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, yang ketiga, kondisi yang ketiga ini disebut orang Kristen yang bertabiat duniawi. Dia sudah terima Tuhan Yesus, salib di dalam lingkaran, tetapi A-nya masih menguasai kehidupannya. A-nya bertakhta dalam hidup orang itu. Ya. Ini orang Kristen duniawi, dia, ya saya kasih contoh ya, dia aktivis. Kelihatannya dia sibuk sekali sebagai seorang aktivis gerejawi ya, di mana-mana ada dia. Tetapi saat yang bersamaan dia hidup dalam dosa. Ya. Bisa terjadi enggak? Bisa, banyak bukti. Itu disebut dengan orang Kristen yang bertabiat duniawi. Kira-kira dari 3 kondisi ini, Bapak Ibu Saudara di mana, jangan menghakimi satu dengan yang lain ya. Diam-diam saja. Kalau saya sampaikan di kalangan mahasiswa itu biasanya suka baku tunya, kamu ada di 3 begitu. Atau juga bilang kamu ada di 1 gitu. Kalau saya sih nomor 2, pilihnya yang enak-enak gitu ya. Nah ini bukan untuk menghakimi, makanya Bapak Ibu diam saja masing-masing merenungkan. Lalu jawab sendiri. Ya. Nanti kita lihat, kalau dalam kondisi, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan saya setiap saat, di berbagai tempat, kebanyakan orang Kristen ada di lingkaran ketiga. Ya. Dia sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dia aktivis, tetapi dia saat yang bersamaan, dia masih terikat dengan dosa-dosa favorit. Ya. Yang seringkali menduka citakan hati Tuhan. Yang jadi masalahnya ialah orang ini, kondisi ketiga itu, dia tidak sadar bahwa dia ada di kondisi ketiga. Dia pikir aman-aman saja, padahal dia sebenarnya tidak aman. Artinya dia sedang hidup menduka citakan hati Tuhan. Seperti itu. Mungkin seperti pemuda tadi. Ya, yang dalam ilustrasi saya tadi.
Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara bagaimana kita lepas dari dosa, berarti kita sedang berbicara bagaimana kita berpindah dari lingkaran ketiga menuju ke lingkaran kedua. Ya. Kita tidak mungkin kan ada lingkaran pertama lagi kan Bapak Ibu ya. Tidak mungkin, karena kita sudah semua percaya pada Yesus kan Bapak Ibu, amin? Kok aminnya cuma separuh? Amin Bapak Ibu? Nah gitu bikin biar semangat gitu kan. Jadi kita tidak mungkin ada lingkaran pertama lagi ya. Tapi kita sudah ada kemungkinan besar ada di 3 atau di 2. Ya. Nah pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kita terikat dengan dosa itu? Apa yang menyebabkan kita ada di lingkaran ketiga itu? Ya. Yang pertama di situ katakan, belum percaya, belum punya hubungan pribadi dengan Kristus. Ini yang tadi saya katakan, kemungkinan ada di situ ya. Artinya dia hanya percaya pada Kristus saja, tetapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Atau dia tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat buktinya. Kalau dia sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin dia melakukan itu ya. Mengapa? 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kan dikatakan di ayat itu dimulai dengan, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh itu akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara saya terus menerus. Jangan lakukan itu. Jangan tinggal di dalam dosa favorit itu. Bertobat. Karena roh ada dalam kita. Ya. Efesus 1:13-14, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kalau kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, kita tinggal dalam dosa? Bukankah kita ciptaan baru? Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sangat penting. Bapak Ibu, saya mengenal itu 2 Korintus 5 ayat 17 ya, bukan tanda dan bukan ya, itu salah ketik sedikit. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kurang teliti di situ ya. Ya. Itu penyebabnya. Karena kalau kita tinggal dalam Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang kedua, ya, hidup dalam kedagingan. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 19-20. Ya. Keinginan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, serakah dan sebagainya. Ya. Kita lebih suka menyenangkan kedagingan kita. Kita lebih suka menyenangkan pandangan mata kita, telinga kita, daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, perselisihan, iri hati, cemburu, suka hal-hal yang kotor. Ya, Bapak Ibu, ini penyebabnya. Ya, mohon maaf, saya katakan sekarang kan media massa, media sosial ya. Media sosial itu, waktu kita lihat media sosial, tidak ada orang yang tahu. Masing-masing kita dengan HP kita. Apalagi kalau HP kemudian sudah dipakai, apalagi namanya itu, headset. Siapa yang tahu, siapa yang lihat. Sudah begitu di kamar sendiri lagi. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Di situ kita diuji. Seorang hamba Tuhan mengatakan integritas itu adalah ketika tidak ada orang yang melihat kita apa yang kita lakukan. Ya. Perbuatan daging. Kemudian kita terikat dengan kuasa gelap. Kita menyembah kuasa gelap. Ya. Kuasa gelap bekerja dengan luar biasa saudara-saudara. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Luar biasa.
Ada orang yang sengaja menggunakan kuasa gelap untuk mencari kekayaan. Orang sengaja menggunakan kuasa gelap untuk mencari pacar, mencari suami, mencari istri, mencari kehormatan. Mereka menggunakan kuasa gelap. Di kampung saya itu, Bapak Ibu, pusat kuasa gelap. Kadang-kadang mereka mau dari Ambon mau ke Jakarta begitu dikasih ikat pinggang, ya, ikat pinggang merah, Bapak Ibu tahu ya. Lalu ada isinya itu tulang-tulang manusia, lalu ada isi foto, tapi yang lucunya ada isi foto Tuhan Yesus juga. Warna merah ikat pinggangnya itu. Lalu ada ayat-ayat, tapi tulisan Arab. Ya di sini mereka menjadi preman banyaknya begitu. Kemudian jadi apa lagi namanya itu? Ambil-ambil uang dari orang yang utang itu. Ya, itu debt collector. Karena itu datang bawa itu Bapak Ibu. Mereka paling takut datang di rumah saya itu, ponakan-ponakan itu. Karena pasti saya marah mereka semua. Mungkin sebelum masuk rumah sudah panas sekali mereka. Tapi mereka terikat dengan kuasa gelap. Tanpa mereka sadari. Mereka bangga. Bapak Ibu potong mereka tuh enggak apa namanya? Enggak mapan. Ada anak kecil satu begini, waduh, mungkin ukuran saya dengan dia itu, saya ini 2 kali lipatnya dia. Tapi dia berani sekali Bapak Ibu. Segini saja saya tendang mungkin tempias 3 meter. Tapi dia tidak takut sama orang Bapak Ibu. Kenapa? Dia gunakan kuasa gelap. Terikat dengan dosa. Pasti dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada kasih. Orang-orang model begitu tidak ada kasih. Sukanya menjelekkan orang, membicarakan kekurangan orang saja. Selalu lihat orang itu negatif selalu. Kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada. Ini yang menyebabkan kita terikat dengan dosa itu. Tapi kan kita tidak mau berhenti di situ Bapak Ibu kan? Kita mau melihat bagaimana solusinya. Supaya kita lepas dari ikatan dosa itu. Bagaimana solusinya supaya kita lepas dari ikatan dosa? Yang pertama, kita harus mengakui semua dosa kita. Harus mengakui semua dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pengakuan itu mencakup 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, setuju dengan Allah bahwa apa yang dikatakan dosa adalah dosa. Ini tema kita pagi ini. Ya, bagaimana kita lepas dari ikatan dosa. Setuju bahwa mencuri itu dosa. Setuju bahwa berselingkuh itu dosa. Setuju bahwa korupsi itu dosa. Itu kita setuju dengan Allah. Yang kedua, berterima kasih. Karena Allah telah mengampuni dosa kita. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Tetapi ada poin yang ketiga yang sangat penting adalah bertobat. Jangan bertomat. Tahu tomat apa ya? Tobat, kumat, tobat, kumat. Tidak, tapi bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Berbalik 180 derajat. Kalau tadi mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Kalau tadi bersinah, sekarang tidak bersinah lagi. Kalau tadi suka nonton film-film porno, sekarang tidak nonton lagi. Kalau tadi suka melakukan hal yang negatif, suka bicarakan kekurangan orang lain, suka bersumpah serapah, sekarang tidak lagi. Untuk poin ini saya mengatakan satu hal bagi Bapak Ibu.
Tidak mudah. Saya bertobat itu tahun 85 ketika terima Tuhan Yesus. Dulu saya suka tinju, kemudian latihan karate. Jadi secara manusia, ini manusia ya Bapak Ibu ya. Saya tidak punya rasa takut terhadap orang. Saya pernah tembak orang dari pohon kelapa. Jangan diikuti ke bawah, itu dulu, bukan sekarang. Sekarang saya tembak orang dengan Injil. Kalau dulu dengan senjata itu. Sampai jatuh dari pohon kelapa. Itu waktu SMA dulu. Itu usianya masih 17 tahun. Nakalnya, aduh Bapak Ibu, maaf. Tidak bisa Bapak bayangkan. Bapak bayangkan itu bapak saya, mama saya itu apa? Majelis gereja. Saya punya cita-cita jadi pendeta. Malu saya. Ini saya katakan jujur bagi Bapak Ibu. Tapi itu kelakuan saya. Kami ke kampung tetangga, karena kampung tetangga itu kampung dari orang-orang Buton dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Nah mereka tinggal di kampung kami. Saya memimpin pemuda itu ada kurang lebih 100 orang, kita pergi potong itu cengkeh mereka. Sampai segitunya Bapak Ibu. Saya memimpin SMA saya untuk berantem dengan kampus yang lain. Tapi cita-citanya jadi pendeta Bapak Ibu. Tapi akhirnya cita-citanya tercapai. Karena bertobat tadi. Berbalik 180 derajat. Dulu suka minum itu sopi, di kampung kami itu sopi namanya. Tuak ya, kalau di Medan itu tuak ya. Di Lapo kita suka minum Lapo tua itu. Ah itu. Atau di sini-sini enggak tahu minum apa lagi pokoknya. Tapi bertobat Bapak Ibu. Sampai sekarang tidak pernah lagi minum itu. Dulu suka merokok juga. Bertobat juga. Suka ganggu anak perempuan orang Bapak Ibu. Waktu SMA kan, enggak ada takut sama orang lain kok. Kalau kakaknya datang, ayo berani sama aku gitu. Itu kira-kira. Tapi bertobat, berbalik 180 derajat. Bapak Ibu ini penting kalau kita mau meninggalkan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengaku dosa itu, harus ada pertobatan yang serius dalam hidup kita. Yang dulu malas baca Alkitab, bertobat sekarang rajin baca Alkitab. Malas baca Alkitab itu juga berdosa Bapak Ibu. Malas berdoa juga berdosa. Kalau Bapak Ibu diminta melayani, jangan menolak. Saya kasih tahu. Jangan sudah di rumah sakit dulu baru, kalau saya sembuh Bapak Pendeta Wim, Bapak Pendeta Walman, baru saya serahkan hidup. Kamu telah memberikan sekuntum bunga yang telah layu. Mau begitu? Putuskan sendiri. Sungguh-sungguh kita harus bertobat. Cari pekerja gereja susahnya setengah mati. Terus jemaat itu mau apa? Alasan terlalu banyak alasan kita itu. Bertobat Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Sungguh-sungguh dan lakukan pernapasan rohani. Apa sih pernapasan rohani sih? Pendeta Wim ini ada konsep apa lagi nih? Ya, terima Yesus, Yesus beri pintu hati kita. Saya katakan tadi kan, kalau kita semua sudah terima Yesus. Cuma kalau ada yang belum, jangan tunggu lama-lama ya. Kemudian kita dipenuhi Roh Kudus. Pernapasan rohani itu, kalau bernapas secara jasmani itu mengeluarkan CO2, menarik O2. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Mengeluarkan udara kotor kemudian menarik udara, menghirup udara bersih. Kalau dalam pernapasan rohani mengaku dosa, itu mengeluarkan udara kotor dan menghirup udara bersih. Serahkan kembali takhta hati kita dikuasai oleh Kristus. Dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita lepas dari dosa itu, tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya. Bukan sekedar tunduk, tapi taat. Ini sangat penting ya. Supaya kita bisa lawan kuasa gelap itu. Supaya kita bisa melawan sibolis itu. Kita bisa melawan penghulu-penghulu udara itu. Kalau kita tunduk kepada Allah. Apa artinya tunduk kepada Allah? Kita mengikuti apa yang Allah mau. Ada kuasa dalam hidup kita. Waktu melayani anak pemuda di Surabaya, Bapak Ibu,
ada satu gereja, di gereja kami, tiba-tiba waktu ada renungan malam, ada seorang perempuan, ketua pemuda itu, kerasukan setan Bapak Ibu. Anak pemuda, gadis, pemudi, sudah kuliah di SMA, di Universitas Ubaya, Universitas Surabaya. Aktivis, tetapi bisa kerasukan setan. Saya kaget, tiba-tiba matanya itu seperti kehilangan warna yang hitamnya, tinggal putihnya doang. Saya memimpin di sini, dia di samping saya lihat ini matanya sudah putih semua. Waktu saya tantang mereka untuk renungkan kembali karya Yesus, anak ini Bapak Ibu tiba-tiba jatuh, seperti dia tidak punya tulang. Langsung terbaring di situ. Semua orang situ berteriak takut. Saya bilang kalian diam saja. Mari kawan-kawan laki-laki atau yang ibu nona-nona yang kuat angkat dia kasih masuk di kamar. Nanti sesudah acara ini saya masuk. Berdoa dan saya lihat dia mengamuk, pemuda-pemuda yang gagah perkasa itu semua tempias, terlempar. Anak gadis dirasuk setan. Ada kurang lebih 13 roh jahat yang keluar dari tubuh anak itu. Dahsyat sekali kan Bapak Ibu. Padahal ketua pemuda. Ini saya curiga tadi, aktivis tapi tanpa menerima Tuhan Yesus. Kalau kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis, dia lari daripada kita. Saya kutip ayat ini dan saya katakan dalam nama Yesus, pergilah engkau iblis. Wah, dia muntah begitu. 3 jam kemudian anak itu sudah pulih. Bapak Ibu Saudara saya, kalau kita tunduk kepada Allah, kuasa gelap takut sama kita sebenarnya. Dia menggoda, pasti dia bisa menggoda, tapi dia tidak bisa mengalahkan kita. Makanya lagu kita tadi menyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu akan membuat kita lepas dari ikatan dosa kita. Yang keempat, berbalik. Berbalik. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ya, berbalik, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, kita harus berbalik dari jalan yang jahat. Kalau selama ini kita tinggal dalam dosa, katakan Tuhan tidak. Hari ini saya mau berbalik ikut Engkau. Katakan tidak pada dosa dan ya pada Kristus. Ini poin yang sangat penting bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mu dan fit dalam hidup ini. Kita kelihatannya jadi orang-orang yang aktif sekali, tetapi saat yang bersamaan kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya ingatkan satu hal Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu suka ikut perdebatan Islam Kristen di media sosial. Saya agak marah tentang beberapa orang yang katanya dulu pernah Kristen. Kemudian dia jadi petobat dalam Persia sana. Menemukan hidayah. Saya sebut namanya Bapak Ibu ya, boleh ya? Nah Bapak itu kan bukan hal yang rahasia lagi. Satu tuh tetangga saya, namanya Kainama. Kalau Bapak Ibu tahu, orang ini sangat menghina Tuhan Yesus. Dia mengatakan sesuatu yang bertentangan sekali dengan apa yang ada di Alkitab. Itu tetangga kami. Yang kedua namanya Donditan. Yang ketiga namanya Suma. Ada yang keempat itu siapa lagi lupa. Banyak sekali Bapak Ibu. Seperti mereka sekarang serang kita. Hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang ini barangkali dia tidak pernah ikut sekolah minggu. Dia tidak pernah belajar di sekolah teologi. Walaupun sekolah teologi bukan satu-satunya jaminan. Dia hanya mencari kekurangan di Alkitab. Lalu dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan.
Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak disalib. Dengan berbagai dalil. Yesus bukan Tuhan, dia hanya sekedar utusan. Bapak Ibu, kami belajar, ini Pendeta Walman, kami belajar di sekolah, baca buku, teliti, gali dari banyak narasumber. Daripada kita tidak sekedar baca doang lalu cari kelemahan. Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu ujungnya, jantrungnya dari mana, tiba-tiba mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yang lebih parah lagi dia katakan, kekristenan itu buatan Paulus. Bapak Ibu percaya kepada kebohongan-kebohongan seperti ini, hati-hati. Makanya sungguh-sungguh kita harus percaya pada Allah, berbalik kepada Allah. Jangan separuh-separuh, jangan tunggu dulu sudah mau mati dulu. Sudah tidak berdaya lagi baru berbalik, jangan. Sekarang saatnya. Dan yang terakhir, ya, kita harus hidup dalam komunitas hidup baru. Mengapa? Kalau kita hidup dalam komunitas hidup baru ini akan menolong kita untuk kita bertumbuh bersama. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Contoh praktis itu jemaat mula-mula, mereka bertumbuh. Mereka tekun belajar dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berdoa dan berbagi. Dan Tuhan tambahkan mereka dari waktu ke waktu. Kalau benar-benar kita mau sungguh-sungguh lepas dari ikatan dosa, 5 poin ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalau tanda-tanda zaman itu sudah menunjukkan ke arah situ. Orang yang pandai membaca tanda-tanda zaman, pasti tidak mau hidup dalam dosa. Bapak Ibu katakan tidak kepada dosa. Kalau kita tergoda untuk melakukan satu dosa, katakan tidak. Walaupun itu tidak mudah. Tapi kita harus berani mengatakan tidak. Karena itu akan menggoda kita terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kadang-kala kita sudah tinggalkan, tapi dia datang menggoda terus, berani katakan tidak dalam nama Yesus, tidak. Dan 5 poin ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kan kita tahu kan Bapak Ibu, iblis berjalan bagaikan singa yang mengaung-ngaung dan siap menerkam kita. Hanya kalau kita tunduk kepada Allah. Hanya kalau kita sungguh-sungguh berserah diri. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tiap kali kita lakukan pernapasan rohani. Kita punya komunitas rohani yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu kita perlu punya komunitas yang baik. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Terus hidup dalam doa, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena tidak ada satu orang pun yang kebal dosa Bapak Ibu. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Kita punya potensi berbuat dosa. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Karena itulah akan menolong kita untuk kita benar-benar bebas dari dosa. Harus ada terjadi. Kita terus naik, makin naik lagi. Ya. Proses dari posisional. Secara posisi Bapak Ibu Saudara saya sudah benar. Tapi secara moral kita terus berjuang sepanjang hidup kita ini. Sampai pada titik akhir, final, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Kembali pada ilustrasi tadi. Bapak Ibu pemuda itu kemudian menangis. Dalam tangisannya itu ada penyesalan. Tapi biasa penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan itu harus selalu datang terlambat. Hari ini belum ada kata terlambat bagi kita. Ketika Bapak Ibu dengar khotbah ini tentang tema ini, sebenarnya dari tema ini Tuhan mau berbicara bagi kita sekalian. Anak-anakku, mari bertobat.
Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu tahun depan atau bulan depan. Tidak Bapak Ibu, hari ini, saat ini. Ya, Tuhan mau berbicara bagi kita sekalian. Jangan berpura-pura tidak tahu, jangan berpura-pura tidak sadar. Enggak, kita semua tahu, kita semua sadar. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Kalau ada dosa-dosa favorit kita yang selama ini mengintimidasi kita. Bapak Ibu mengaku di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa apapun itu. Setuju dengan Tuhan bahwa itu adalah dosa. Sesudah Bapak Ibu setuju akui dosa-dosa itu. Berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah mengampuni dosa Bapak Ibu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan langkah ketiga adalah bertobat. Mari saya minta Bapak Ibu semua berdoa ikuti saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mengakui semua dosa saya. Dosa apapun itu Tuhan, telah menduka citakan hati-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, saya mengakui semua di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus ini. Sekarang Tuhan Yesus, penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu, sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu. Penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebagai suatu pernyataan iman, saya menyampaikan terima kasih padamu Tuhan. Karena saat ini, saya telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadikanlah saya pribadi yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, menyadari akan ketidakmampuan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak lagi terikat dengan dosa-dosa tertentu. Kalau ada di antara kami yang terikat dengan dosa-dosa favorit, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengatakan tidak kepada dosa dan ya pada Kristus. Dan kami mau berbalik sungguh-sungguh, bertobat dan mau hanya mempermuliakan Kristus saja. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta William Wairata atas firman yang telah disampaikan. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan setiap pelayanan dan keluarganya. Ya. Untuk pengumuman pada hari ini, kegiatan selama seminggu berjalan seperti biasa, yaitu ada permata setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Kemudian ada doa malam di setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Dan juga ada kebaktian PRBK setiap Sabtu jam 5 sore. Kemudian untuk yang berulang tahun di minggu ini, ada beberapa saudara kita. Yang pertama ada Ibu Surati, kemudian yang kedua ada Ibu Sitangga, lalu ada Ibu Yustini, dan yang terakhir ada Saudari Sarah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan selalu melimpahkan sukacita dan terus menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi.
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, serta kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini. Berkati dia dalam pekerjaannya, berkati dia dalam keluarganya, serta dalam pelayanannya ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian yang kami miliki. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan-persembahan kami ini, agar persembahan kami Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kau juga yang memberkati tangan-tangan yang mau memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Kita akan pujian sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa dan membayar dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami oleh karena kasih-Mu. Namun mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjauhkan diri dari dosa, dan apabila mungkin selama ini kami masih terikat dengan dosa apapun juga, mampukan kami dapat melepaskan diri dan menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut, sehingga kami hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami bersyukur juga untuk semua jemaat yang sudah hadir. Kau yang akan terus membimbing mereka supaya semakin mengerti kehendak-Mu, semakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam karakter maupun bertumbuh dalam pelayanan, sehingga sungguh-sungguh kehidupan
kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak hadir pada hari ini, Kau akan lawat mereka, ingatkan mereka, berikan kerinduan supaya mereka kembali datang beribadah bersama dengan kami. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan beban hidup, kuatkan, teguhkan iman mereka sehingga mereka tetap berharap dan setia kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat, urapi kami semua supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi kesaksian untuk menceritakan Engkau sehingga banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Yuli, Ibu Suratin, Ibu Justina dan Saudari Sarah. Kau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, maka kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Mereka semakin kuat di dalam Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Kau memberkati kesehatan mereka, masa depan mereka, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk persiapan Natal yang sedang dilakukan sehingga semua anak-anak-Mu dapat ambil bagian dan memberikan yang terbaik. Engkau yang akan mengurapi mereka sehingga sungguh-sungguh mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa setiap jemaat semakin mengerti kehendak-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya sebentar lagi akan ada pergantian kepemimpinan, biar kiranya Tuhan yang akan campur tangan. Kami juga berdoa untuk perencana pilkada yang akan dilangsungkan. Kami rindu supaya seluruh partai politik boleh mengikuti setiap aturan perundang-undangan yang ada, dan orang-orang yang terpilih adalah pilihan Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.